Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, dimanapun kalian menonton video ini, gimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian semua sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu nih, pernah nggak kalian punya teman yang sombong, yang punya mainan banyak, punya uang jajan banyak, tapi dia jahat sama teman-temannya. Suka mengejek, suka nyakitin, bahkan nggak mau dengerin kalau ada yang ngingetin dia. Nah, ternyata cerita kayak gitu bukan cuma ada di zaman sekarang loh. Dari zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ada juga orang seperti itu. Dan cerita ini sampai diabadikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama di video ini. Hari ini kita akan belajar salah satu surat yang paling seru ceritanya, yaitu surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini spesial banget loh. Kenapa spesial? Karena surat ini pendek sekali. Cuma ada 5 ayat saja. Tapi walaupun pendek, isinya dalam banget. Surat Al-Lahab adalah surat yang ke-111 di dalam Al-Quran. Dan surat ini turun di kota Mekkah. Jadi kita menyebutnya surat Makkiyah. Sekarang coba perhatikan baik-baik nama suratnya. Al-Lahab. Tahu nggak kalian artinya apa? Nah, Al-Lahab itu artinya api yang menyala-nyala. Coba deh bayangin, kobaran api yang besar, menyala terang, panas sekali. Nah, kenapa ya surat ini dikasih nama seperti itu? Kalian penasaran nggak? Tenang, nanti juga akan kejawab sendiri kok. Kenapa namanya api yang menyala-nyala? Kita lanjut dulu ya. Surat ini bercerita tentang seseorang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namanya adalah Abu Lahab. Nah, siapa sih sebenarnya Abu Lahab ini? Yuk kita kenalan lebih dekat. Coba bayangkan ya anak-anak, ada seorang laki-laki. Dia kaya raya, rumahnya besar, hartanya banyak, dan dia disegani banyak orang di kotanya. Kalau di zaman sekarang, mungkin dia semacam orang yang paling terkenal dan paling dihormati di kampungnya. Tapi yang bikin cerita ini jadi menarik adalah orang ini bukan orang sembarangan. Dia adalah paman kandung dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Bayangkan, seharusnya sebagai paman, dia mendukung dan menyayangi keponakannya. Tapi, apa yang terjadi malah sebaliknya. Abu Lahab menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma menolak, dia bahkan sering menyakiti dan mengejek Nabi di depan banyak orang. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk menyembah Allah, untuk hidup rukun. Tapi Abu Lahab malah marah dan melawan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, istrinya juga ikut-ikutan memusuhi Nabi. Jadi mereka berdua ini kompak sekali, tapi kompaknya dalam hal yang salah. Nah, dari sini kita bisa lihat ya anak-anak, punya harta banyak, punya kedudukan tinggi, ternyata nggak menjamin seseorang jadi orang baik. Justru kalau hati kita nggak dijaga, harta dan kedudukan bisa membuat kita sombong dan lupa diri. Ingat baik-baik ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan baca langsung isi surat Al-Ahqaf ayat demi ayat.
Bapak akan bacakan pelan-pelan. Kalian dengarkan dulu, nanti boleh ikut menirukan di rumah ya. Ayat pertama berbunyi, Tabat yada bil habi watab. Artinya, merugilah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia merugi. Coba pikirkan anak-anak, Allah langsung bilang Abu Lahab itu rugi. Bukan rugi uang, tapi rugi karena perbuatannya sendiri. Ayat kedua, Ma'aghna'an huma luhu wa ma kasab. Artinya, tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Meskipun Abu Lahab kaya raya, hartanya itu sama sekali gak bisa menolongnya. Percuma anak-anak kalau kita kaya tapi hati kita jahat. Nah, selanjutnya ayat ketiga dan ayat keempat. Saya selana rong datalahabi wamra'atuhu hammalatal khatab. Artinya, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan begitu juga istrinya. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa suratnya dinamakan Al-Lahab? Karena di ayat ini disebut Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala sebagai balasan dari perbuatannya. Istrinya pun ikut mendapat balasan karena dia juga ikut memusuhi Nabi dan menyebarkan fitnah. Dan ayat kelima yang terakhir, Fiji dihaha belum mim masad. Artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, ini menggambarkan bagaimana kelak istri Abu Lahab akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya di dunia. Gimana anak-anak? Sudah mulai kebayangkan ceritanya? Singkat, tapi kesannya kuat banget. Nah, ini bagian yang paling penting dari pembelajaran hari ini. Dari kisah Abu Lahab tadi, ada 4 pelajaran besar yang kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, pelajaran pertama, harta tidak segalanya. Coba ingat lagi cerita Abu Lahab tadi. Dia kaya raya, tapi hartanya sama sekali nggak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Jadi, kalau nanti kalian besar dan punya uang banyak, jangan lupa ya, yang paling penting itu bukan seberapa banyak harta kita, tapi seberapa baik hati kita. Pelajaran kedua, dukung kebenaran. Coba bayangkan kalau kalian ada di posisi Abu Lahab. Ada orang yang baik mengajak kebaikan. Harusnya kita dukung, bukan malah dimusuhi. Jadi, kalau ada teman kalian yang mengajak berbuat baik, misalnya ngajak sholat berjamaah, atau ngingetin buat jujur, dukung dia, jangan malah diejek. Pelajaran ketiga, berakhlak baik. Berakhlak baik. Abu Lahab suka menyakiti dan mengejek orang lain. Apalagi Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas orang baik. Nah, kita sebagai anak soleh dan soleha harus sebaliknya. Kita harus baik sama semua orang, apalagi sama orang yang berbuat baik kepada kita. Dan pelajaran keempat, taat kepada Allah. Ingat, orang yang menentang perintah Allah seperti Abu Lahab pada akhirnya akan rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, yuk kita selalu berusaha taat, dengarkan nasihat orang tua dan guru, serta jalankan perintah Allah sebaik mungkin. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, Bapak ada game yang nanti kalian harus kerjakan ya. Linknya akan Bapak tulis di deskripsi video ini. Contoh gamenya seperti ini ya.
Sekian, terima kasih.